Bagian pertama adalah pengantar dari supply chain management atau manajemen rantai pasok. Sebelumnya pada bagian ini tentu saja saya hanya mereview mengenai manajemen rantai pasok karena beberapa hal dasar yang berkaitan dengan SCM tentu saja sudah rekan-rekan dapatkan di mata kuliah sebelumnya. Kita mulai dari definisi dan tujuan dari pengelolaan atau manajemen rantai pasok. Jadi pada dasarnya definisi dari SCM adalah proses desain gitu ya, merancang, merencanakan, planning, terus kemudian eksekusi, mengendalikan dan monitor gitu ya, memantau dari aktivitas-aktivitas supply chain. Kita tahu bahwa supply chain sendiri sebenarnya kan pengertiannya adalah proses mengalirkan dan menyimpan barang, uang ataupun informasi yang terkait dari supplier ke konsumen begitu. Sehingga di antara titik end to end ini tentu saja akan banyak sekali pihak-pihak aktivitas yang dilakukan. Nah, tujuan dari SCM pada dasarnya adalah meningkatkan keuntungan gitu ya, profitability, dan satu lagi adalah menekan biaya tentu saja. Hanya saja ketika misalnya dikaitkan dengan beberapa objek atau bidang supply chain yang ditangani akan lebih spesifik dan tujuan dari aktivitas tersebut akan berbeda-beda. Jadi pada dasarnya di sini bisa dijelaskan bahwa tujuan dari SCM sendiri adalah membuat value yang baru gitu ya, menaikkan nilai tambah gitu, terus kemudian mengembangkan infrastruktur yang berdaya saing, terus kemudian memperluas jaringan logistik, mensinkronisasi antara supply dan demand, dan tentu saja meningkatkan performansi SCM secara global. Tapi sekali lagi, kembali ke penjelasan sebelumnya bahwa ketika kita mendefinisikan tujuan tidak terlepas dari dua hal utama yang seringkali menjadi ukuran, yaitu efisiensi dan efektivitas. Nah, ini adalah siklus proses dari pengelolaan rantai pasok. Kita tahu bahwa tujuannya adalah menghubungkan antara supplier dan customer di sini, tetapi ketika kita breakdown menjadi beberapa sub proses, ada beberapa yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah siklus pengadaan atau procurement cycle, adalah proses di mana manufacturer, produsen itu membeli atau mengadakan raw material atau beberapa bahan yang diperlukan untuk membuat barang. Nah, selanjutnya adalah manufacturing cycle, berarti ini adalah proses produksi barang. Kemudian ketika barang atau proses di mana merubah dari raw material menjadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, ketika barangnya sudah jadi, gitu ya, sudah jadi finished good, maka prosesnya adalah diantar, gitu ya, ada replenishment cycle, proses dilakukan oleh distributor dan di sini ada retailer. Nah, terakhir adalah pemenuhan kebutuhan konsumen gitu ya dari retailer ke customer. Nah, selanjutnya ada sudut pandang push and pull. Ini saya yakin juga rekan-rekan sebenarnya sudah memahami. Jadi pendekatannya ada dua sebenarnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di sisi kiri kan produsen ya, kita sederhanakan supplier dan manufacturer sebagai produsen gitu. Dan di sisi kanan kan konsumen. Ya, jadi tugas dari supply chain kan mengantarkan barang ke uang dan informasi yang terkait dari sisi kiri ke sisi kanan. Nah, apa yang dimaksud dengan push proses? Pada dasarnya pendekatan atau strategi push adalah bagaimana sesuai dengan katanya ya, mendorong. Jadi produk gitu ya, baik itu produk yang sudah jadi, setengah jadi ataupun raw material itu diproduksi atau dibuat atau diadakan gitu ya dalam jumlah tertentu sebelum ada permintaan langsung dari konsumen. Jadi istilahnya membuat barang terlebih dahulu dengan tujuan agar ketika nanti konsumen membutuhkan gitu ya, maka konsumen akan mendapatkan barang itu dengan cepat. Berbeda pendekatannya dengan pull view atau pull strategi. Pull strategi adalah aktivitas pemenuhan konsumen saat konsumen sudah melakukan permintaan gitu ya. Jadi
kegiatan pemenuhan itu dilakukan setelah konsumen melakukan permintaan. Nah, pada dasarnya aktivitas supply chain tentu saja menyeimbangkan antara kegiatan atau aktivitas atau strategi antara push dan pull. Ada beberapa produk karakteristiknya yang lebih dominan cenderung push strategi. Misalnya produk-produk fast moving consumer good gitu ya, FMCG. Jadi misalnya kebutuhan kita sehari-hari itu kan secara karakteristik produk nilainya tidak terlalu besar gitu ya, artinya harganya tidak terlalu mahal gitu ya, karena itu kebutuhan kita sehari-hari dan selalu ada kebutuhan, maka pendekatannya akan cenderung push. Memproduksi barang dengan jumlah tertentu, sekali lagi bukan berarti ini diproduksi tanpa ada perkiraan dan rencana, tentu saja melihat tren permintaan dari pasar berdasarkan data-data sebelumnya ya. Jadi dibuat dulu, kemudian di stok gitu ya, disimpan. Jadi saat ada customer membutuhkan akan selalu tersedia. Nah, berbeda dengan pool, biasanya karakteristik barangnya adalah yang cenderung tidak common gitu ya, tidak umum digunakan dan tidak semua orang menggunakan. Beberapa juga punya nilai yang tinggi gitu ya. Jadi misalnya perhiasan atau barang-barang lain yang punya value yang tinggi biasanya lebih dominan untuk pull strategi. Jadi customer akan meminta dulu gitu ya, order dulu baru kemudian nanti dibuatkan sesuai dengan permintaan konsumennya. Hanya saja secara prakteknya tentu saja semua mencoba untuk mencari titik keseimbangan gitu ya. Maka kemudian di sini ada push and pull boundary. Itu ada garis di sini di mana tetap apa namanya, dalam garis ini ada customer order arrives, jadi permintaannya ada di sini. Nah, sekali lagi supply chain adalah supply chain management, memanage, mengelola supply chain juga akan berkaitan dengan bagaimana menyeimbangkan antara push strategi dan pull strategi. Nah, ini adalah fase-fase keputusan yang ada di dalam supply chain. Jadi setiap keputusan kan tentu saja punya efek berbeda-beda, efek dalam artian scope-nya, ruang lingkupnya gitu ya, seberapa luas atau jangka waktunya seberapa lama. Nah, ini adalah urutan di mana keputusan itu diambil untuk jangka waktu yang paling lama di sebelah kiri dan yang paling singkat di sebelah kanan. Yang paling lama di sebelah kiri kita sebut sebagai keputusan yang strategik atau yang berkaitan dengan desain. Jadi di sini disebutkan bagaimana struktur dari supply chain itu diputuskan tentu saja dalam jangka waktu yang tidak sebentar, tetapi misalnya untuk beberapa tahun ke depan. Contohnya adalah tadi, jaringan supply chain. Di mana letak pabrik saya, di mana letak warehouse-nya, terus kemudian di mana letak distribution center-nya, di mana letak retailer-nya misalnya. Ini kan jaringan yang tentu saja tidak bisa berubah bulan depan atau 2 bulan lagi berubah dan sebagainya. Jadi pasti akan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, fase kedua adalah planning, gitu ya, perencanaan. Ketika sudah ada strategi atau desain, misalnya tadi jaringan, maka direncanakan aktivitas-aktivitasnya yang kira-kira berlakunya kurang lebih sekitar 3 bulan sampai 1 tahun, gitu ya. Jadi jangka menengah. Jadi misalnya perencanaan demand. Tentu saja demand akan mempengaruhi bagaimana proses produksi yang mungkin proses produksinya tidak singkat. Dimulai dengan mengadakan raw material, merencanakan jadwal produksi, dan seterusnya. Jadi memperkirakan demand, permintaan, itu biasanya dalam horizon waktu tertentu, gitu ya, 3 bulan atau 6 bulan. Gitu. Jadi kategori keputusannya masuk ke dalam jangka menengah. Gitu. Nah, yang paling singkat, gitu ya, bisa mingguan, bisa harian adalah operation kita sebutnya. Jadi ini lebih ke kegiatan-kegiatan operasional yang sifatnya sehari ini. Misalnya jadwal produksi, gitu ya, jadwal produksi yang kita susun per hari atau jadwal pengiriman barang misalnya, gitu ya, yang mungkin kita susunnya pengiriman barangnya dalam waktu 1 minggu, hari apa saja dikirimkannya dan seterusnya. Keputusan-keputusan yang sifatnya bisa dibuat per harinya sudah berbeda atau per minggunya sudah berbeda. Nah, ini adalah fase-fase pengambilan keputusan di dalam supply chain. Nah, selanjutnya adalah
seperti yang tadi saya sampaikan, supply chain adalah aktivitas dari ujung ke ujung, begitu ya. Nah, di antaranya banyak pihak atau kegiatan atau aktivitas yang menjadi pendorong atau drivers dari proses pengaliran barang, uang maupun informasi dari supplier ke customer tadi. Nah, setidaknya menurut Chopra ada 6 drivers kegiatan atau manajemen rantai pasok. Yang pertama adalah fasilitas, tentu saja fasilitas termasuk di dalamnya adalah jaringan, gitu ya, distribusi, warehouse-nya, distribution center-nya, dan seterusnya. Yang kedua adalah inventory. Jadi produk itu tentu saja kan disimpan dalam waktu dan jumlah tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan customer, konsumen dapat mendapatkan produknya dengan tepat waktu dan selalu ada, begitu ya. Sehingga harus ada produk yang di hold dan artinya ditahan untuk persediaan. Sehingga ketika misalnya ada fluktuasi demand, tiba-tiba demand-nya naik, maka customer tetap mendapatkan produk yang diinginkan. Selanjutnya adalah transportasi. Kegiatan transportasi tentu saja cukup penting karena ini sifatnya memindahkan, begitu ya, produk yang sifatnya fisik dari satu titik ke titik yang lain. Informasi, segala sesuatunya pasti dihubungkan oleh informasi, gitu ya. Baik itu demand dari customer, itu kan berupa informasi, sehingga demand ini yang kemudian mengenerate atau mengakibatkan seluruh aktivitas supply chain ini ada, begitu ya. Karena ada permintaan, maka pihak-pihak yang ada di belakangnya berusaha untuk memenuhi, gitu ya, mulai dari supplier-nya memberikan raw material, manufacturer-nya bikin, distribusinya mengantarkan, dan seterusnya. Sourcing itu berarti berkaitan dengan pengadaan, ya, procurement. Jadi di sini disebutkan pemilihan siapa yang memasok, apa yang dipasok, bagaimana skema pemasokannya, gitu ya. Itu termasuk drivers kegiatan supply chain. Yang terakhir adalah pricing atau harga. Ini juga mempengaruhi karena nilai barang yang kemudian dialirkan tadi itu kan juga menentukan bagaimana perilaku dari seluruh aktivitasnya, gitu ya. Jadi ini dijelaskan menentukan termasuk, gitu ya, berapa besar perusahaan memberikan harga untuk produk ataupun jasa yang ditawarkan. Jadi ini adalah 6 drivers dari kegiatan rantai pasok. Selanjutnya, karena masifnya perkembangan teknologi, tentu saja struktur dari supply chain bisa jadi berubah atau kita melakukannya restructuring, gitu ya, yang berkaitan dengan supply chain yang digital. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.